banyak paku di dalam tubuh pasien. Cinta, cinta. Dapat apa kau dari cinta? Dapat sengsara iya. Manis, tadi lagi ketemu tuh sama Mbak Tante. Ternyata kisah cintanya sama kayak lu, Manis. Cowoknya nggak bisa ngelihat dia sedih hati, perih. Bagus, makanya Manis gini, kenapa kita nggak ke dia aja? Terus minta bantuin dia, Manis. Siapa tahu bisa, Manis, lu ketemu sama si Adnan. Kamu belum tidur kan? Mas, makasih ya. Aku nggak tahu gimana caranya harus balas kebaikan kamu. Kamu nggak usah bilang yang aneh-aneh ah. Aku tetap di samping kamu. Iya, makasih ya. Roni anak yang baik. Betapa bahagianya Ike mendapatkan seorang yang begitu mengasihi dia dengan tulus. Ike, kamu bisa kan nyetrika sambil duduk? Iya Bu, bisa. Ya udah, ini kamu setrika. Jadi kerjaan kamu tuh jangan tidur-tidur aja di rumah ini. Ingat ya, kamu itu bukan bos di sini, tapi pembantu. Bu, Ike itu masih sakit, Bu. Dia perlu istirahat. Bu, biar saya aja yang minta bajunya. Heh, kamu tuh jangan ngatur saya ya. Mau saya pecat kamu? Enggak, Bu. Saya yang mengatur di rumah ini. Siapa yang kerja, siapa yang enggak. Udah, sana kamu ke belakang. Ayo buruan. Iya, Bu. Kamu Ike, ayo kerjaan itu. Ingat ya, kamu itu di sini pembantu. Harusnya kamu tuh tahu diri dong. Ngerti kamu? Iya Bu, mengerti. Sayang, maafin ibu ya. Kamu tetap semangat. Cepat sembuh. Aku tetap dampingin kamu kok sampai kapanpun. Makasih ya. Nggak apa-apa kok, lagian aku sadar diri. Bisa bantuin angkat setrikannya ke sini? Nggak usah. Biar aku aja nanti yang nyetrika. Lagian, ini baju-baju aku semua kok. Kamu istirahat aja nanti. Kalau udah sembuh, baru aku bantuin. Ya? Saya harus tahu apa yang akan dilakukan Bu Dewi terhadap Ike. Aku nggak rela kalau Bu Dewi terus-terusan mencelakai Ike. Semoga dengan bunga-bunga ini Roni bisa melupakan Ike. Bu Dewi, tolong jangan ganggu hubungan Ike dan Roni. Biarkan mereka hidup bahagia, Bu. Tolong. Dari Mbak. Halo, iya Mbak? Oh, jadi Mbak? Oke. Saya segera ke sana. Nah, iya Mbak. Makasih Mbak. Bu Dewi mau kemana itu? Aku harus buntutin dia sekarang. Selamat datang. Terima kasih Mbak. Tempat apaan ini? Tunggu sebentar. Nampaknya ada arwah penasaran yang mengikuti ibu. Kenapa aku bisa terikat? Tolong! Kurang ajar kamu! Tolong! Kamu tidak akan bisa lepas karena kamu sudah saya ikat dengan tali pocong ini. Tolong! Lepaskan! Mbak, arwah siapa itu Mbak? Dengan minyak buaya ini, ibu akan bisa melihat dia. Lihat ya. Kamu? Ternyata kamu tuh mati penasaran ya? Bu Dewi, saya mohon maaf. Tolong Bu,
Jangan celakai Ika anak saya lagi. Cukup saya saja, Bu, yang menjadi korban racun Ibu. Saya tidak akan pernah memaafkan anak kamu Ike. Karena anak kamu itu sudah mengguna-gunai anak saya. Sehingga anak saya tergila-gila sama anak kamu. Ibu salah. Itu semua karena cinta, Bu. Bukan mereka karena terguna-guna. Ibu salah. Saya nggak peduli. Bagaimanapun juga, keluarga kamu tuh nggak pantas untuk menikah dengan keluarga saya. Ngerti kamu? Lepaskan saya. Mbah, ini baju Ike, Mbah. Bagus. Aku harus segera melepaskan diri dan mengambil baju itu. Biarkan saja dia pergi. Kekuatannya menjadi hantu tidak seberapa karena dia baru mati kemarin. Terus gimana, Mbah? Besok kamu datang ke sini lagi dan bawa barang-barang pribadi Ike dan jangan hanya satu. Iya, Mbah. Iya. Bi, Iya mas. gimana? Ike tidurnya pulas, Bi? Iya mas. Mbak Ika sepertinya kecapean. Iya, nggak apa-apa, Bi. Yang penting dia istirahatnya cukup. Iya mas. Maaf. Sebenarnya Mbak Ika sakit apa sih? Kemarin saya masih melihat Mbak Ika masih jalan. Sekarang kenapa seperti ini mas? Saya juga nggak ngerti, Bi. Kata dokter, hasil rongsennya di dalam tubuh Ike tuh banyak paku. Saya ngira sih Ike kena guna-guna, Bi. Mas, saya punya teman Pak Ustadz. Keruki aja mas untuk menghilangkan guna-gunanya. Bibi yakin? Serius mas. Bibi bisa ajak Pak Ustadznya ke sini? Gak perlu. Kamu mau? Semua orang tahu kalau Ike ini diguna-guna. Bisa jatuh harga diri ibu di mata mereka. Kenapa? Ibu malu kalau Ike sakit. Ini bukan soal sakit, Roni. Tapi soal perilaku dia yang membuat dia diguna-guna. Kenapa dia bisa diguna-guna? Karena dia mungkin banyak menyakiti hati orang. Apalagi dia kan tinggal di rumah kita. Dengan sifat dia yang gak benar itu. Bisa mencoreng nama baik keluarga kita, Roni. Roni, buka mata kamu, Ron. Yang ginian kamu cintai. Kayak gak ada perempuan lain aja. Dan kamu, kalau kamu masih mau bekerja di rumah ini, jangan pengaruhi Roni dengan pemikiran kamu yang kampungan itu. Ngerti kamu? Ngerti bu. Bi, maafin ibu ya. Ngomong-ngomong makasih sarannya ya, Bi. Iya mas. Itu permisi ya mas ya. Sayang, kamu gak usah dengerin ibu ya. Aku akan tetap di sini sama kamu kok. Kamu istirahat yang cukup ya, biar kamu cepat pulih. Iya mas, makasih ya. Wulan, Tante harus mendapatkan ilmu lagi biar Tante lebih sakti. Terserah Tante deh, yang penting kali ini aku gak mau gagal lagi, Tan, gak mau kalah lagi dari si manis. Aku malu tau gak diginiin terus. Tenang aja, Tante juga gak mau terkalahkan. Tante juga capek. Udah ya, kamu jangan ganggu konsentrasi Tante. Tante? Aduh. Iya, ini bukan rencana Tante emang. Tante? Aduh, gue ngapain nih? Tante gak apa-apa kan? Tan? Ika, gimana dengan keadaanmu sekarang? Maafkan ibu ya nak. Ibu memang yang salah. Seharusnya ibu bisa mencegah hubungan kamu dengan Nak Roni.
Sekarang aku harus kasih tahu sama Manis tentang siapa dukun itu. Apa yang dilakukan si Manis sangat menguras tenaga. Sangat melelahkan. Bahkan sangat berbahaya kalau dia lakukan terus-menerus. Aduh, Manis. Stop, Manis. Ini berbahaya, jangan dipaksain. Aduh. Duh, kamu tuh bener-bener ganggu konsentrasi aku ya. Please Manis, dengerin Eke dong Manis. Ini berbahaya bengkes Manis. Capcus Polda, istirahat. Udin dong. Aduh. Udah gak masalah buat aku. Yang penting aku harus bisa dan mampu untuk meraih cahaya itu. Aduh Manis, gak segampang itu. Ini tuh butuh proses, butuh 1 bulan. Malu mawaran beginang terus. Capung sayang, Udin sayangnya please. Kalau memang harus kayak gitu, gak masalah buat aku. Yang penting... Apa yang penting? Ketemu Adnan gitu? Olah Manis, segitu pentingnya ketemu Adnan. Udin ngapain sih ngebahas desa? Hulala. Kamu pikir gak penting kalau aku ketemu dengan Adnan? Sangat penting buat aku. Aku akan ikuti persyaratan apapun. Yang penting aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Jangankan 1 bulan. Setahun kalau perlu gak masalah. Kamu gak tahu perasaanku sih. Gini? Aduh Manis, tuh kan desa kabur lagi. Alah. Dasar Adnan. Adnan aja ngebahas dia langsung meleleh melolohoi. Aduh Manis, maafin Oma ya Manis. Bukan begitu maksudnya sayang ya. Nih, sayang. Tolong Manis, saya sudah tahu rumahnya dukun itu. Bu Isti. Bu. Bu Isti nggak apa-apa kan? Manis, Syukurlah ibu udah sadar. Ada apa sebenarnya bu? Ceritakan saja. Manis, kita harus segera ke dukun itu Manis. Karena ibu melihat Ibu Dewi mau segera mengirimkan guna-guna buat Ike. Sekarang kita harus pergi segera ke dukun itu Manis. Tolong ya Manis, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, gitu. Mbak Ike harus banyak-banyak baca Al-Quran biar terhindar dari ilmu hitam. Iya, Bi. Makasih ya. Ya, sama-sama ya. Sayang, kamu makan dulu nih. Iya, ntar aja ya, Mas. Soalnya aku mau ngelanjutin ngaji dulu. Ya sudah. Mas Roni, Bibi mau ke dapur dulu ya, beres-beres. Iya, Bi. Iya. Monggo. Iya. Ngaji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma. Mas Roni, Mas kamu kenapa itu? Istighfar Mas, Bi, tolongin Bi. Kenapa Non? Mas Roni kenapa Non? Dia tiba-tiba kayak gini Bi. Mas, istighfar Bi. Manis, Roni kenapa? Dia kena guna-guna bu. Kita harus datang ke tempat dukun yang telah guna-gunain dia. Kita paksa untuk cabut guna-guna itu. Gimana Mbah? Guna-guna itu sudah tepat mengenai sasaran. Baguslah Mbah.